Hari ini kita akan membahas mengenai personality atau kepribadian. Sumbernya adalah dari buku ini, Personality Plus. Siapa yang sudah baca buku Personality Plus? Saya. 1, 2. Separuh. Separuh, 2,5. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Senang sekali bisa ketemu lagi sama Bapak Ibu, Cici Kokoh, adik-adik semuanya. Adik-adik Anya sedang menganggut-nganggut. Hari ini juga ada member-member baru. Welcome ya buat Aulia yang pertama kali datang. Terus Bu Rosida juga kedua apa ketiga kalinya Bu Rosida ya. Halo. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget. Ini bukan teknis dunia MLM banget, tapi ilmunya kepake. Nah, pelajaran hari ini, kalau orang-orang yang kuliahnya psikologi, pasti sudah belajar. Selain Ci Yuarita, ada yang lain kuliahnya psikologi? Nggak ada ya? Psikopat. Psikopat udah beda arti kok, Tim. Jadi hari ini kita akan mempelajari kepribadian orang, termasuk kepribadian sendiri, sama kita ketemu orang 5 menit aja, bahkan kurang dari 5 menit, kita sudah bisa membaca kepribadiannya. Seru ya? Nah, teman-teman hari ini, sebelum kita mulai, apakah ada yang sudah tahu kepribadiannya masing-masing? Saya sudah. Oke. Kepribadiannya satu apa ganda, Ci? Ganda. Ganda lagi. Ganda campuran. Kepribadiannya rendengan. Ada yang kepribadiannya 3 lagi, Dok Kris. Serakah. Serakah, bener. 3 balance banget lagi. Aku juga balance semua, Lus. Gimana? Balance semua ya? Aduh. Coba jangan serakah ya. Halo Rili. Rili tadi dicariin sama cucu cicitnya. Bu Angki pengen kenalan. Halo. Iya. Itu Bu Angki, boleh tatap-tatapan ya? Kelihatan Iya. semua ya? Hari ini kita akan membahas mengenai personality atau kepribadian. Sumbernya adalah dari buku ini, Personality Plus. Siapa yang sudah baca buku Personality Plus? Saya. 1, 2. Separuh. 2,5. Ini buku, menurut aku buku yang sangat-sangat menarik sekali. Jadi aku sekalinya start buku ini nggak mau berhenti, bener-bener. Jadi pada saat buku ini aku beli di airport ya, aku baca di Rusia waktu turnya BioGreen. Ini di bis, aku nggak bisa stop. Ini tangan ini nggak bisa stop. Jadi di bis pun aku baca sampai langsung selesai sekali baca. Segitu menariknya. Jadi teman-teman, ini udah ada versi bahasa Indonesianya. Ini buku wajib di dunia bisnis MLM. Wajib dibaca dan ini menarik sekali, sama sekali nggak boring. Nah, yang belum baca, buru-buru cari bukunya. Sekarang kita akan bahas dulu, tapi kita bahas ini bukan berarti nggak usah baca buku ya, karena kita bahas hari ini tuh udah summary, yang di buku itu benar-benar lebih detail lagi dibahasnya. Kata Aristoteles, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Jadi mengenal diri sendiri, mengenal diri kita, itu adalah awal dari kebijaksanaan. Nah, pasti tidak ada orang yang benar-benar bijaksana, tidak ada yang sempurna, tapi at least kalau kita mulai mengenal diri kita, ini awal dari kebijaksanaan, ya. Apa itu kepribadian? Ada yang mau jawab? Apa itu definisi dari kepribadian? Ciri khas Ciri khas. seseorang. Oke. Ada lagi mungkin yang lain yang mau jawab lebih detail? Karakter. Oke. Apalagi? Temperamen. Oke, good. Jadi kepribadian itu bahasa sederhananya adalah karakteristik psikologi seseorang yang menentukan bagaimana seseorang bereaksi dan berinteraksi terhadap individu lain. Nah, jadi ini impact-nya adalah ke cara dia bereaksi atau berinteraksi, juga berkomunikasi ya dengan orang-orang lainnya. Kenapa sih di dunia network marketing kita diwajibkan untuk belajar kepribadian? Buku wajib nih. Kenapa? Di network marketing kita berhubungan dengan manusia, jadi perlu tahu caranya berelasi lah. Betul sekali. Ini bisnisnya bisnis manusia. Jadi perlu pelajari bagaimana cara berelasi dengan manusia, karena impact-nya nanti adalah ke efektifan kita pada saat kita berkomunikasi ya. Jadi tujuan kita belajar personality ini para co-host mohon bantuannya ya untuk di-admit anak cucunya.
Kenapa kita perlu belajar kepribadian? Pertama, kita bisa memahami diri sendiri. Kalau diri sendiri aja nggak paham, boro-boro mahamin orang lain. Jadi pertama, bisa memahami dulu diri sendiri, kemudian kita bisa memahami orang lain, supaya kita bisa lebih efektif dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan. Nah, ini juga kita supaya bisa lebih paham apa sih yang memotivasi orang untuk melakukan suatu hal. Ketika kita mau closingin orang, apa sih motivasinya dia? Gitu. Jadi kita ngedrive-nya itu bisa tepat. Kemudian dari segi leadership juga, mengatasi konflik juga, mempercepat closing juga, pengambilan keputusan, dan lain-lain itu semuanya berhubungan dengan personality atau kepribadian ini. Jadi ini adalah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari di dunia MLM. Bukan cuma product knowledge, bukan cuma marketing plan, tapi kita harus juga belajar personality. Nah, tahukah Anda kepribadian Anda dan orang lain? Ini tentunya teman-teman yang sudah mengerjakan PR, sudah tahu ya. Teman-teman siapa yang belum kerjain PR? Yo, ngaku. Aku, ayo. Belum, baru sampai. Saya belum. Baru sampai rumah. Oh, baru sampai rumah. Aduh, saking sibuknya prospek ya, jadi belum sempat bikin PR. Bu Rosida udah bikin PR belum? Belum. Yang udah bikin PR berapa persen nih? Ya dong, yang dikasih sama Itu ya. Iya, yang cuma 40 pertanyaan pilihan ganda. Tinggal dipilih. Artis. Saya udah. Oke, very good. Very good. Juga Oke. PR yang kapan ya? Ini Bu Kristanti Prayogo. Ini yang semalam ada foto 10 biji. Foto dari buku ya, diminta untuk isi ABCD-nya, kemudian dijumlahin. Jadi itu adalah kuesioner supaya kita bisa mengetahui kita termasuk personality atau kepribadian yang mana. Dan orang itu bisa merupakan kombinasi gitu. Kalau kita cuma dikasih teorinya aja, tapi belum mengikuti kuesionernya, bisa-bisa nggak pas jawabannya. Bu Grace katanya udah cek tadi dari bahan dari Pak Timo. Oke. Ini hasilnya hasil 10 tahun lalu apa hasil yang sekarang nih, Bu Grace nih? Baca personality plusnya udah lama banget, tadi udah lupa lagi isinya. Oke. Yang tesnya baru tadi bikin. Oke. Mantap. Tesnya udah di-share di grup-grup ya. Yang merasa belum terima, nanti bisa minta ke leadernya masing-masing tesnya. Oke. Nah, yang kita akan pakai hari ini adalah teori yang simple banget. Nah, teori ini awalnya dari Hippocrates nih, Hippocrates. Jadi, dia bikin teori, orang itu punya karakter atau sifat yang berbeda-beda, punya personality yang berbeda-beda berdasarkan kimiawi tubuhnya. Jadi, dia golongin ada 4 macam. Simple banget, cuma ada 4 macam. Nanti setelah dia, banyak sekali teori-teori lainnya, macam-macam. Tapi kita pakai yang paling sederhana aja dulu, karena ini sebenarnya udah lumayan banget, cukup banget. Yang pertama namanya sanguin. Sanguin itu dia karakternya dari darah. Sifatnya kayak apa sih? Hangat, berapi-api, heboh gitu ya. Kemudian tipe kedua namanya koleris. Koleris itu dari empedu kuning. Empedu kuning ya. Sifatnya apa? Ganas, garang, kasar, sadis gitu. Nah, teman-teman yang dapat yang kayak gini, kata-katanya serem gini, jangan dulu serem, tenang aja. Karena tipe-tipe ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi nggak ada yang apes gitu ya, nggak ada yang jelek sendiri, nggak. Masing-masing punya plus minusnya. pantasan doyan kuning ya. Kebetulan kok. Kemudian yang ketiga, dari empedu hitam katanya. Nah, ini tipe melankolis. Tipe melankolis itu, kalau menurut Hippocrates, ini model yang gelap, murung. Kemudian ada tipe keempat, namanya phlegmatis. I'm sorry, agak disgusting. Dari dahak atau lendir. Ini kata Hippocrates ya. Nah, sifatnya ya seperti si phleg itu, seperti lendir itu, dia dingin, lamban, acuh. Nah, kemudian teori ini di-elaborate lagi, digali lagi sama orang Prancis nih, namanya Florence Littauer. Beliau yang bikin buku biru ini, Personality Plus. Dia kupas secara lebih detail. Jadi yang namanya sanguin itu, dia rangkum spontan, lincah, periang, optimis, ekstrovert, suka pamer, suka memerintah. Koleris tuh yang tipikalnya suka berpetualang, persuasif, percaya diri, keras kepala, kurang simpatik. Nanti kita akan masuk ke lebih detail ke tipe masing-masing ya. Melankolis, penuh pemikiran, setia, tekun, analitis, pesimis, introvert. Phlegmatis, ramah, sabar, puas, diplomatis,
Diplomatis itu kalau ngomong apa ya? Kayak politicians. Cuma kurang bersemangat dan pemurung. Nah, itu menurut Florence Littauer. Kalau dibikin dalam bentuk gambar, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau Sanguin itu yang kiri atas, ini kayak banyak temennya gitu ya, mukanya ketawa, riang gitu. Yang kanan kolerik ini lebih serius ya, dia lebih kayak kerja, fokus. Terus ke bawah, plekmatik, ini santai. Tuh, kalau dilihat dia kerja aja sambil selonjoran. Kemudian melankoli si pemikir ini ya. Nah, belakangan, ada lagi yang bikin lebih detail lagi. Nah, kalau di dunia orang-orang kerja, banyak dipakai sekarang. Ini namanya MBTI. Myers-Briggs Type Indicator. Jadi dia udah golongin langsung ke 16 tipe, lebih detail, lebih dalam lagi. Berdasarkan apa? Berdasarkan sifatnya extrovert atau introvert. Kemudian dia lebih ke sensing atau intuisi. Dia lebih ke thinking atau feeling. Pakai otak apa pakai hati? Judging atau perceiving, gitu ya. Nah, ini lebih detail lagi, tapi sebenarnya nggak usah terlalu dipusingin. Ini nggak perlu dihafalin juga, karena ini sebenarnya sama aja, saling berhubungan. Jadi si 16 ini merupakan kombinasi yang tadi juga. Ini ya, jadi kalau tipenya misalnya INTJ, si perfection, dia ternyata tipenya adalah melankolis yang kombinasi dengan koleris. INTJ berarti dia koleris murni. Kayak gitu, jadi 16 ini ya sebenarnya dia juga. Oke. Nah, ada lagi, dulu di kantor-kantor, sebelum MBTI, dulunya itu banyak di kantor-kantor untuk psikotes dipakai yang namanya DISC. Zamannya Ci Ita kuliah, udah nongol belum ya DISC sama MBTI? Awal-awal DISC mulai keluar itu, Lus. Oh, masih awal-awal ya. Sekarang DISC-nya udah kalah sama MBTI malah ya. Dulu ya masih yang itu Aristotle punya. Yes. Oke. Saya juga belajar yang ini, Bu. DISC ya? Oke. Di kantor aku yang dulu perusahaan Amerika, aku lama di perusahaan Amerika, pakainya di ISC pada saat rekrutmen. Nah, di ISC ini lebih ke dominan, influencing, steady, sama conscientious atau compliance. Ini juga sebenarnya mirip banget sama melankolis, koleris, sanguin, plekmatis. Hampir sama aja sebenarnya. Jadi kita pelajari salah satu juga sebenarnya udah cukup banget. Dominan sama kayak kolerik. Tipe I sama kayak sanguin, tipe S sama kayak plekmatis, tipe C sama kayak melankolis. Ini cara approach-nya ya. Ini masih pakai versi bahasa Inggris, ini gambar yang aku dapat dari Google, tapi nanti di belakang secara detail kita akan bahas pakai bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat ini secara simpel dulu boleh. Jadi kalau ketemu tipe D nih ya, biar ada bayangan, tipe orang koleris. Udah langsung aja bahasnya. Oke, tujuannya bla bla bla. Udah langsung to the point. Kemudian solusinya apa? Saya perlu ini selesai dalam waktu kapan? Ini benar-benar cepat, gerak cepat, gercep. Sedangkan kalau I, ini kan demen ngomong nih ya, tipe I. Let's talk about it more. Yuk kita ngomongin lagi mengenai apa, diomongin lagi. Ini nggak cocok kalau pakai tipe D ya. Tipe I cocok. Nah, terus I'm excited that, berarti dia kan tipenya yang secara emosi tuh harus antusias, yang excited. Nah, tipe S, cara approach-nya juga beda lagi. Kita bisa diskusi lagi lebih dalam ya, karena S ini agak lambat mengambil keputusan ya. Ini tipe plek nanti. Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Yang D juga, tipe C juga. Tipe C ini melankolis, dia demennya data. Jadi nanti di email ya secara detailnya. Ini alternatifnya, bantu dia untuk ngambil keputusan. Oke, jadi sebenarnya di ISC ya podo. Intinya adalah podo wae. Sama aja. Nah, ini yang seru nih teman-teman. Berdasarkan 40 pertanyaan kuesioner yang sudah bikin PR, Anda termasuk yang mana? Oke, aku pengen dengar at least ada beberapa orang punya. Sementara ini ya, berarti kita punya dua orang plekma. Karena ini plekmanya dominan sekali nih. Separuh atau lebih dari separuhnya plekma. Pak Jamin, Bu Dewi. Nah, kita akan bahas secara detail. Kemudian Dok Kris itu balance antara sanguin, melankolis, dan plekmatisnya. Sangat kecil di kolerisnya. Rada nggak match itu ya? Yang mana rada nggak match? Dr. Kris. Orang biasa kalau sanguin nggak melankolis ya? Iya. Plekmatis. Ini memang.
nggak apa-apa. Mungkin aslinya sanguin, tapi kerjaannya mewajibkan untuk melankolis. Kalau dia mempertahankan sanguin, ya ntar jahitan sesarnya bisa berantakan. Iya. Kadang-kadang ada yang berubah sedikit Koyung, jadi tergantung kerjaan juga. Atau misalnya orangnya sanguin, fun gitu, tapi dia kerjanya jadi auditor pajak, jadi pasti melankolisnya naik. Oke. Ci Jacinta melankolis, koleris melankolis. Ci Ita sanguin plekmatis. Ci Ita sanguin ya. Tapi sanguin plek loh. Oke. Kira ada berubah loh itu Lus kayaknya. Lus, aku sudah ngitung, Lus. Oke, siap. Melan 20. Nah, ini di atas tuh, Lus. Oh iya, benar. Wah, ternyata detail juga Koyung. Lus. Oke, terus? Kole 7. Kole 7. Plekma 9. Oke. Sanguinnya 4. Oke. Ini sangat dominan. Oke, Melan. Oke, ada lagi yang mau? Masih bikin. Masih bikin. Kalau PR itu dibikinnya sebelum masuk kelas ya, anak-anak. Tadi bikin yang dari link. Aduh, ini ada guru sesatnya sih nih. Salah nih ya. Oke. Aku lagi ngitung bentar, kurang 5 lagi. Oh, kurang 5 lagi. Ini murid tak teladan ya begini. Koyung kok nggak bikin Koyung? Pingin tahu. Iya. Iya nih. Apa nih Koyung? Wah, belum ngerjain PR, ngaku deh. Nah, kalau yang tipikal belum ngerjain PR, meskipun tahu ada PR, kemungkinan besar dia tipikal yang mana, Sanguin. teman-teman? Yes, sudah pasti disanguin. Sanguin. Ini Cita, karena ada S-nya Cita, makanya sanguinya patuh. Males. Oh gitu ya. Kirain Patuh kan males. dia, kan kuat tuh di S-nya, jadi patuh dia. Oke, iya, betul. Itu ada perubahan kayaknya Koyung. Dulu waktu remaja lebih kuat di S-nya itu. Oh gitu ya. Ciamik sekarang berarti. Gara-gara deket sama Lucy, Ci. Kenapa dia kehidupan tuh berubah? Oke, sambil kita menunggu yang lain ya, aku lanjutin dulu. Jadi teman-teman jangan khawatir dengan hasilnya karena tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, nggak ada yang lebih unggul ataupun lebih jelek. Jadi masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya. Yang perlu kita lakukan apa setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing? Jadi kuesioner itu kan ada 40 pertanyaan. 20 untuk kelebihan, 20 untuk kekurangan. Bisa jadi kelebihan kita di kolerik, tapi kelemahan kita di melankolis. Bisa jadi sebaliknya, sehingga totalnya itu memang udah gabungan. Tapi teman-teman jadi tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga kalau kita sudah paham, kita bisa menyesuaikan pendekatan kita. Yang kelebihan tentunya diperkuat, yang kelemahan tentunya dikurangin, supaya kita bisa lebih efektif menjalin hubungan. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Sanguin. Nah, siapa yang sanguin di sini selain Cita? Oh, Koyung. Ya. Koyung. Kalau yang di Biogreen di Jakarta, yang suka datang ke pertemuan, kenal yang namanya Dewi Cetar ya? Dece. Nah, itu sanguin murni. Ini siapa yang ribut nih? Tolong di-mute dulu. Yang ribut, ya. Aku. Sambil ngapain tuh, Cierna? Ya. Nah, yang sanguin Cuci itu... piring. Sanguin itu bisa ngebayangin Dewi Cetar ya. Dewi Cetar itu Dece yang suka jadi presenter juga di BOP. Yang suaranya, orangnya belum kelihatan, suaranya udah kedengeran duluan. Dan kalau ngomong itu nggak bisa berhenti gitu ya. Udah ngomong terus. Nah, itu tipikalnya sanguin banget. Sanguin itu tipikalnya adalah kalau dari segi extrovert introvert tentunya tipe yang extrovert. Tipe yang terbuka, senang berkelompok, suka kesenangan, hura-hura ya. Suka bersama orang lain, selera humornya tinggi, kayak Koyung nih, kalau jalan-jalan ke tripnya Biogreen gitu, ada Koyung, wah itu satu bis pasti giginya kering, karena ketawa terus. Kebablasan malah. Kita di restoran, diliatin orang gitu, meskipun kita pergi ke negara yang rame ya, ke negara yang berisik, tapi tetap aja Koyung lebih berisik daripada orang-orang di negara tersebut. Sanguin nih tipikalnya ya, selera humornya tinggi. Pokoknya ada orang sanguin pasti semuanya bahagia deh. Terus orangnya optimis, semangat, spontan,
menghidupkan percakapan, bikin suasana meriah, nggak pernah diam. Katanya sanguin itu kalau nggak ngomong 20.000 kata per hari, itu dia akan merasa nggak enak badan. Jadi harus keluar 20.000 kata per hari. Langsung gatal-gatal. Ya. Oh, pantes kalau ada demam nih, kurang ngomongnya. Kurang ngomong ya. Jadi Koyong itu nggak bisa diem di dalam rumah suruh baca buku gitu, bisa sakit ntar malamnya. Ya, terus suka berbicara, suka bercerita. Ini sebenarnya gampang kan? Kalau kita tahu orang suka bicara, suka bercerita, kita mesti dengerin dong ya. Terus biasanya ya sanguin tuh punya ada sifat lugu dan polosnya, kadang-kadang a little bit childish ya, kayak kekanak-kanakan. Terus gampang akrab, menyenangkan, kaya akan ide-ide kreatif. Tapi belum tuh dilakukan ya, kaya akan ide dulu nih. Ini kelebihannya kan, kelebihan ide kreatif. Nah, tentunya selain kelebihan yang banyak itu, ada beberapa kekurangan juga yang bisa diperbaiki. Sanguin itu biasanya di segi planning kurang ya, kurang perencanaan. Terus kurang disiplin juga. Nah, yang punya anak sanguin mungkin bisa direflek ya ke anaknya ya, bener nggak nih anaknya kurang perencanaan, kurang disiplin, kurang praktek. Bicaranya sih oke, tapi prakteknya biasanya agak kurang. Terus sanguin itu bisa jadi pelupa, mungkin kebanyakan yang diomongin sampai lupa apa yang diomongin. Terus kurang terorganisasi, gampang bosen, dan kurang konsisten ya, tidak konsisten. Secara summary, 3 kata. Sanguin itu tipikalnya ekstrovert, pembicara, optimis. Ada nggak sanguin yang nggak terlalu pembicara atau nggak terlalu optimis? Ya ada, mungkin itu udah mixture, udah campuran sama yang lainnya. Tapi kalau sanguinnya sendiri, dia tipikalnya adalah ekstrovert, pembicara, dan optimis. Gitu, sanguin. Asik nggak nih kalau punya teman sanguin nih? Asik dong. Wede. Nah, satu tipe juga sanguin itu confident. Berwarna. Oke. Kalau nggak ada lu ya kok. Iya. Oke, terus ada tipikal kedua. Tipikal kedua ini melankolis ya. Bisa dilihat gambarnya, fotonya ya. Mulai kebayang orang-orang yang tipikalnya kayak gini ya. Ah, begitu lihat ekspresinya, gesturnya kayak gini, kemungkinan dia melankolis nih. Nah, kita bahas lebih detail. Melankolis itu introvert, tertutup, suka menyendiri, pemikir, senang berpikir secara mendalam, jelimet, detail banget mikirnya, perencana yang sempurna. Wah, kalau planning bagus nih, detail nih. Menyukai detail, data-data yang akurat, grafik, diagram, angka-angka, dia demen nih. Kebalikan kan sama sanguin tadi ya. Sangat serius dalam menetapkan tujuan jangka panjang. Saking pemikirnya, nih dia udah mikir tujuan jangka panjang, dia serius, dan dia disiplin dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Ini melankolis ini tipikal yang paling konsisten ya, yang sangat disiplin. Nah, cuma melankolis ini gampang tertekan, bahkan oleh hal-hal yang sepele, dia gampang stres. Ingin kesempurnaan, padahal di dunia ini tidak ada yang sempurna. Idealis ya, kadang-kadang menuntut harus sempurna gitu. Padahal ya gimana, kita berhubungan sama manusia nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Mau itu leader kek, mau itu siapa kek gitu, pasti ada kekurangannya. Nah, nggak bisa dituntut sempurna. Tapi ini memang nature-nya, melankolis ini inginnya sempurna gitu. Tertib dan rapi. Efisien dalam keuangan, biasanya hemat. Kebalikan sanguin ya, sanguin biasa boros ya. Betul, Koyum? Bener banget. Biasanya rada boros sanguin. Nah, ini kebalikannya. Kelebihannya hemat kalau melankolis. Terus pesimis. Dia pesimis, jadi apa-apa dia langsung pikirin negatifnya dulu. Kalau gagal gimana gitu ya. Kalau sanguin kadang-kadang lupa sama kata gagal gitu. Pasti berhasil dah. Dia lupa mempertimbangkan kegagalan. Ini kebalikannya. Yang dipertimbangkan kegagalan semua, kegagalan terburuk lagi. Gaya bicaranya cenderung boring, membosankan, bertele-tele. Terus melankolis ini biasanya juga sulit memaafkan ya, dia rada dendam, sulit memaafkan. Nah, secara summary 3 kata, introvert, pemikir, dan pesimis. Itu ada kelebihannya, ada kekurangannya, sama semua. Oke. Yang ketiga, kolerik. Ini masih kenal kan ya fotonya ya, udah jarang muncul di TV, Koko Ahok. Kolerik itu tipikalnya ekstrovert, optimis, terbuka. Jadi ada mirip-miripnya sama sanguin dalam hal ekstrovert, optimis, dan terbuka, senang bergaul,
tapi nggak persis sama sanguin ya. Kalau sanguin itu benar-benar dia butuh kemana-mana gerombol rame-rame, butuh grouping gitu, bikin ngegeng gitu. Tapi kalau kolerik nggak. Dia sebenarnya senang bergaul tapi nggak butuh teman. Terus kolerik juga percaya diri, senang memimpin, karakter sangat kuat, punya keyakinan bahwa di bawah kepemimpinan mereka semua masalah dapat dipecahkan. Ini PD-nya hampir sama nih sama si sanguin nih. Percaya diri sangat tinggi, pengorganisasi yang baik. Nah, dalam hal ini ada miripnya dengan si melankolis. Dia pengorganisasi yang baik juga, berorientasi pada tujuan, mirip-mirip melankolis. Terus cepat, nggak suka buang waktu, suka tantangan. Oke, kelemahannya apa? Kelemahannya nggak sabaran, karena dia maunya cepat gitu. Nggak semua orang bisa ngikutin. Cenderung merendahkan atau menyinggung orang lain. Ya, karena mereka kompeten, akhirnya orang lain dianggap lebih rendah. Atau malah kata-katanya ya bisa menyinggung orang lain, dan bicaranya juga belak-belakan. Belak-belakan secara terbuka loh ya, di depan orangnya, bukan di belakang ngomong-ngomong gosip-gosip. Nah, dia kalau nggak suka ngomong terus terang di depan orangnya, belak-belakan. Sehingga seringkali menyakiti hati orang lain. Terus, kelemahannya juga adalah mudah terjebak menjadi sombong dan keras kepala. Dan kelemahannya lagi gampang terjebak di menganggap diri selalu benar. Kalau 3 kata, ringkasannya, ekstrovert, pelaku itu doer ya, jadi dia bukan cuma ngomong doang, tapi dia pelaku, dia kerja benar-benar. Pelaku dan optimis. Ada plus, ada minus juga, sama aja, semua ada plus, ada minus. Terakhir Contohnya siapa tadi, Lus? Contohnya Ahok. Kok Ahok, kok nggak fotonya Lucy? Kan ini lebih relate, orang-orang kan kenal semua, public figure. Oke. Ya, Dave Ramsey, Simon Cowell, Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth-nya Inggris tuh, Margaret Thatcher, ya? Margaret Thatcher. Terus, jadi kalau yang di sini ada di bawah Lucy, jangan heran ya, dan jangan gampang tersinggung, karena memang begitu, omongnya belak-belakan. Udah DNA-nya begitu. DNA-nya begitu, bukan maksudnya baik sebenarnya. Cuman kata kalimatnya kadang-kadang nggak disortir gitu. Ya, masing-masing orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Oke. Terus yang berikutnya adalah plekmatis. Plekmatis ini damai banget ya liatnya ya. Siapa ini? Pak Jamin itu. Pak Jamin. Harusnya foto Pak Jamin ya. Mahatma Gandhi ya, Mahatma Gandhi. Plekmatis itu introvert, mudah bergaul, rendah hati. Dia people person juga, hampir kayak sanguin. Jadi people person, kalau yang si melankolis dan koleris itu lebih task person, lebih ke kerjaan, lebih ke bisnis gitu ya. Kalau plekmatis lebih ke people-nya, sehingga dia mudah bergaul, rendah hati, mudah menyesuaikan diri, pendiam, tenang, mengejar perdamaian dengan semua pihak. Biasanya nggak ada musuhnya kalau plekmatis. Plekmatis itu nggak punya musuh. Kalau ada yang musuhin plekmatis, berarti orangnya itu yang bermasalah kemungkinan besar. Karena plekmatis sendiri dia cinta damai. Oh, itu aku tuh, Ci. Salah banget, bohong banget itu. Plekmatis biasanya nggak nyaut. Plekmatis biasanya diem aja. Jadi udah jelas kalau nyaut. Kolerik. Wah, salah. Biasanya diem dia. Oke, mengejar perdamaian dengan semua pihak, tidak suka menyinggung orang lain. Jadi ini anti konflik, orangnya cinta damai. Sangat menghargai perasaan orang lain. Kalau ngomong dipikir dulu orang lain sakit hati apa enggak. Punya people skill yang sangat menonjol. Penurut, baik hati, menciptakan suasana tenang dan damai, memberikan kestabilan dan keseimbangan emosi bagi 3 tipe lainnya. Jadi ini satu yang bisa membalance 3-tiganya yang tadi. Jadi kalau dia ketemu orang sanguin yang sangat excited dengan planning super hebohnya, dia bakalan meredam. Ketemu sama koleris yang punya keputusan-keputusan cemerlang, dia juga akan cool-cool aja, biasa aja gitu ya. Jadi dia benar-benar balancing. Ketemu dengan melankolis yang bikin perencanaan sangat detail dan jelimet, dia juga nggak nganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Jadi dia benar-benar ngebalancing ya. Oke, kemudian sifat lain dari plekmatis adalah mudah bergaul, tidak suka memaksa, dan pendengar yang baik. Nah, ini enak nih, masuk kemana-mana plekmatis ya. Kalau golongan darah, ini. Masuk bisa ditransfusi ke siapa aja. Terus, sangat sabar. Tapi saking sabarnya, kesannya males. Terus, lamban. Biasanya ngerjain apa-apa, bikin keputusan apa-apa, itu lama. Pasrah dan ikhlas menerima keadaan.
cepat puas, cepat bahagia di bawah keadaan apapun ya. Untung begini, untung begitu, cepat puas, cepat bahagia. Nggak punya ambisi, kalau ditanya goalnya apa, dia bakalan bingung, sulit mengambil keputusan, tapi satu hal yang luar biasa, tetap tenang dalam keadaan darurat. Ya, orang-orang yang panik semua, dia tenang aja. Oke, 3 kata rangkumannya, introvert, pengamat, dan pesimis. Oke. So, masing-masing punya plus minusnya sendiri-sendiri. Berikutnya, ini yang paling penting. Yang paling penting adalah ketika kita mengenal orang ini termasuk kategori yang mana, kita cara menjalin hubungannya gimana nih? Jadi kita udah tahu, oh dia kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, kita ikutin aja. Ketika kita bertemu dengan prospek, atau downline, atau upline, atau crossline, atau siapapun ya, ketika kita ketemu dengan orang sanguin, keluarga juga termasuk sanguin ya, ketemu dengan koyung. Kalau ketemu dengan tipikal-tipikal koyung ini, sederhanakan penjelasan atau presentasi. Nggak usah detail, nggak usah ribet. Karena sanguin nggak suka sama detail dan kerumitan. Sederhanakan aja. Kalau cerita, langsung aja yang jelas. Terus ciptakan suasana fun gitu ya. Karena sanguin itu kan tipikalnya yang happy, yang bahagia. Kalau kita mau prospek ke orang sanguin, kemudian kita muram, maka dia nggak akan tergerak untuk ikut kita, karena dia senang dengan fun, senang dengan kebahagiaan. Jadi kita harus happy, biar dia mau ikut kita. Intonasi harus antusias dan semangat. Jadi ngomong presentasi ke orang sanguin ini jangan flat. Kalau kita kebetulan tipikal melankolis atau tipikal plekmatis, latihan ngomong itu harus ada nada, jangan gitu kayak nada ya do semua gitu, jangan kayak gitu. Intonasi harus antusias, harus semangat. Kalau ngomong sama orang sanguin, gunakan ilustrasi. Jadi kalau perlu ngomong tuh pakai animated ya, pakai tangan, body language, semua gerak. Nah, itu cocok sama orang sanguin. Terus, sanguin itu ingat mereka senang ngomong, senang cerita. Maka kita harus jadi pendengar yang baik. Kalau ketemu sama orang sanguin, harus jadi pendengar yang baik. Itu tipsnya, ringkasannya kalau pengen memiliki relationship secara efektif dengan orang-orang yang tipikal sanguin. Tapi sebenarnya buku ini satu bab sendiri, ngebahas mengenai cara menjalin hubungan dengan orang sanguin. Ini benar-benar summary-nya. Harus baca ini, buku ini. Terus melankolis. Ketika kita ketemu sama orang melankolis itu sukanya dengan akurasi data. Jadi kalau presentasi harus ada datanya. Yang namanya BPOM, kasih lihat nih nomor BPOM-nya. Bilang, ini udah dapat MUI, kasih lihat logo MUI-nya, kalau perlu bukain di website-nya. Jadi, harus ada bukti dan data-data yang lengkap, sertifikasi, penghargaan, kasih lihat semua. Dia kalau udah lihat baru senang. Kasih kesempatan mereka menyampaikan isi hati, jangan dipotong. Melankolis ya. Terus, beri kesempatan berpikir. Kenapa? Karena mereka ini tipikal yang tidak cepat mengambil keputusan, jadi harus ada heningnya, bikin mereka ada kesempatan buat mikir dulu. Terus, ingat, mereka ini sensitif, jadi bersikaplah sopan dan hati-hati. Kalau ngomong hati-hati, bertindak hati-hati, bercanda hati-hati. Kalau perlu nggak usah terlalu banyak bercanda sama yang melankolis, karena sensitif banget. Hargai perasaan mereka, dan bantu mereka melihat dengan lebih positif. Kenapa bantu mereka melihat dengan positif? Karena ketika kita presentasiin, pasti mereka udah mikirnya yang susah-susah tuh, udah mikirnya, tapi gue nggak bisa jualan, tapi ntar kalau gue nggak bisa kejual 1 box pun, gue bangkrut dong. Tapi pokoknya udah yang potensi kejadian terburuk yang dipikirin. Nah, kita harus bantu mereka melihat dengan lebih positif. Kalau berhasil gimana? Gitu. Kebalikannya ya. Oke, ketemu dengan orang koleris ya. Ketemu orang koleris. Ketemu Pak Leri koleris nih. Berikan pujian yang tulus. Jangan disanjung ya. Koleris itu ngerti. Dia paham orang itu muji dengan tulus atau nyanjung. Kalau nyanjung dia malah sebel. Jadi kalau mau puji dengan tulus, jangan pernah mendebat mereka. Jangan potong pembicaraan mereka. Bersikaplah tegas dan jangan berlambat-lambat dan penuh keraguan. Kenapa? Koleris itu nggak suka buang-buang waktu. Jadi kalau kita ngomongnya lambat, muter-muter, penuh keraguan-raguan, maka prospek kita yang koleris pasti akan gerah dan merasa buang-buang waktu. Gitu. Jadi bisa-bisa nggak closing tuh. Aduh, gimana gue mau ikut orang kayak gini, ngomongnya nggak jelas. Gitu. Itu koleris. Kalau berhubungan dengan orang koleris. Kalau berhubungan sama orang plekmatis. Nah, plekmatis ini kita justru harus mendukung atau bantu mereka ambil keputusan. Kebalikan sama koleris, jangan ambil keputusan buat orang koleris. Kalau plekmatis, kita bantu dia ambil keputusan karena dia nggak bisa ambil keputusan. Susah ambil keputusan. Terus yang penting buat orang plekma adalah relationship, sehingga kita benar-benar jalin persahabatan yang tulus sama si orang-orang plekma itu, karena itu penting buat mereka.
jangan membahas hal-hal yang bisa mengarah ke konflik. Kenapa? Mereka anti konflik, mereka cinta damai. Jadi kalau ngobrol sama orang-orang plekma, jangan bahas topik-topik kontroversial. Yang umum-umum, yang aman-aman aja. Gitu. Itu tips penjalin hubungan ya. Nah, terus poin penting juga adalah pengembangan diri. Selain kita meningkatkan efektivitas kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita juga bisa gunakan ilmu ini untuk pengembangan diri. Pengembangan diri maksudnya apa sih? Bukan pengembangan berat badan, tapi ada 2. Kita tahu kita punya kelebihan apa, kita harus lebih tonjolin kelebihan-kelebihan kita, work more di kelebihan kita. Yang kedua adalah, kita tahu kelemahan kita harus pelan-pelan kurangin kelemahan-kelemahan dari kepribadian kita. Nah, sanguin gimana nih? Sanguin yang perlu dipertahankan adalah sikap optimisnya, kreatifnya, gembiranya, sanggup menghidupkan percakapan, itu perlu dipertahankan. Tapi kekurangannya apa? Kan kurang terorganisir tadi ya. Berarti yang perlu ditingkatkan adalah belajar bikin perencanaan dan pengorganisasian diri dengan bikin catatan-catatan yang lebih detail. Terus melankolis, pertahankan pengorganisasian yang rapih, perencanaan yang baik, dan keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Ini bagus, ini hal-hal yang baik perlu dipertahankan. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah coba paksa diri untuk bersikap positif. Jangan pesimis terus, negatif terus, karena nggak ada orang yang suka dengan wajah muram durja. Ganti pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kalau gagal, dengan bagaimana kalau berhasil. Jadi kita masing-masing punya PR. Koleris juga, yang perlu dipertahankan adalah confidence-nya, rasa percaya diri, kemampuan memimpin, mengambil keputusan, dan bekerja dengan goal-oriented ya, bekerja dengan orientasi hasil. Yang perlu ditingkatkan apa? Rendah hati. Jangan terlalu blak-blakan, yang perlu turunin ya, blak-blakannya turunin. Jaga perasaan orang lain. Oke, terus plekmatis. Plekmatis kelebihannya ditingkatkan, tetap rendah hati. Jangan karena plekma awalnya rendah hati, ketika udah achieve sesuatu, jadi agak sombong. Nah, ini hati-hati. Plekmatis ingat untuk tetap rendah hati, tetap teachable, mudah menyesuaikan diri, mudah bergaul, sabar. Nah, kemudian kekurangannya plekmatis tadi adalah dia nggak punya ambisi kan, nggak punya goal kan. Gali lagi apa yang jadi impian atau burning desire dalam dirinya, supaya karena punya ambisi itu, dia jadi lebih rajin dan lebih disiplin. Plekmatis juga kalau dia bisa perbaiki ini, dia bisa berhasil. Nah, banyak orang yang bilang, namanya koleris itu natural leader. Apakah plekmatis nggak bisa jadi leader? Banyak kok leader yang plekmatis, tapi ada caranya. Plekmatis ini, kalau dia mau achieve sesuatu yang lebih tinggi, maka dia harus gali lagi ini impian atau burning desire dia, supaya bisa ada yang dikejar. Nah, di bisnis jaringan, kira-kira mana yang bagus? Pertanyaan jebakan deh. Semuanya, Cik. Yes. Gabungan. Betul, harus saling melengkapi. Karena kalau tipikalnya satu macam dan ngumpul semua, itu pasti nggak akan jalan efektif organisasinya. Misalnya, satu grup isinya kolerik semua. Bayangin ketika grup meeting, semuanya merasa apa yang dia mau omongin itu penting. Ini kayak meeting Komnas nih, semuanya kolerik. Kebayang ya, meeting Komnas itu kelarnya bisa dini hari, bisa pagi, semua mau ngomong. Jadi harus saling balancing, jadi harus saling melengkapi. Tapi kalau tipikalnya misalnya, sanguin semua yang ngumpul gitu, satu organisasi isinya sanguin semua, fun nggak? Dong. Iya, fun pasti rame banget, semuanya happy. Tapi ada yang di-achieve nggak? Nggak ada, lupa tujuan semua. Orang sanguin itu ketika udah ketemu sama temennya, dia udah lupa dia mau ngapain. Misalnya, kita nih Iya, misalnya kita dari BOP nih. Di BOP lagi pertemuan di dalam, terus kebelet nih, mau ke toilet nih. Nah, sambil jalan keluar, di mesin kopi, di Spring Hill, ketemu sama temennya. Udah ngobrol, akhirnya dia lupa dia pengen ke toilet. Tapi akhirnya dia lupa dia harus balik lagi ke dalam ruangan untuk lanjutin BOP. Ini sanguin. Jadi kalau satu grup sanguin semua juga nggak ada yang di-achieve nanti. Semuanya happy-happy. Happy sih, happy, tapi nggak ada yang di-achieve. Gitu. Semuanya plekma. Cinta damai, bener, nggak ada konflik, nggak ada damai, semuanya meditasi nanti. Sepi. Ketiduran yang ada. Iya, bener. Jadi semuanya damai-damai, nggak ada yang ngejar-ngejar goal, nggak ada yang bikin geraknya lebih cepat, semuanya udah damai-damai aja. Nggak ngapa-ngapain.
Nah, tapi kalau semuanya melankolis juga, aduh gila, itu bisa stressful banget dunianya ya. Semua melankolis, semuanya bete, semuanya mikir, tapi nggak dikejar-kejarin, semuanya pengen sempurna. Ya lama gitu, nggak ada yang di-achieve. Jadi memang harus mix ya. Oke. Nah, sekarang kita sebenarnya materi itu udah selesai. Sesederhana itu, simple banget. Tujuannya adalah supaya kita bisa memahami kita tipikal yang mana, lawan bicara kita tipikal yang mana, supaya kita masuknya ke dia menyesuaikan ya. Kita yang mesti ngalah nih, kita yang menyesuaikan dengan tipikal dia. Misalnya kita ngobrol sama Ci Erna tuh rame kan, dia ada sanguinnya kuat. Ci Erna belum bikin PR ya. Nggak sempet dia. Ci Erna tuh tipikalnya, teman-teman bisa baca nggak Ci Erna tipikalnya yang mana? Sanguin. Yes. Sanguin koleris. Iya, betul. Ci Erna sanguin koleris. Ci Erna sanguin kenapa? Karena dia kemana-mana selalu bergerombol. Ci Erna itu jarang pergi sendiri. Kalau BOP itu dia bawa gengnya tuh, satu mobil Banyak semua. dayang-dayangnya. Iya, banyak dayang-dayangnya. Terus ngegeng gitu ya, ngegeng. Ada women on top lah, ada apa lah. Pokoknya ada gengnya. Karena memang tipikalnya itu sosial gitu. Tipikalnya bukan tipikal sendiri. Terus, apalagi yang bikin Ci Erna kita bisa easily bilang dia sanguin? Ya rame itu. Rame, Kalau ngomong terus. Kalau ngomong seru, tangannya kemana-mana. Tangannya kemana-mana, bener-bener. Kalau dia presentasi rame ya. Intonasinya juga. Jadi ngomongnya nggak flat. Pasti bisa duluan pokoknya. Iya, betul. Terus, satu yang kalau kenal Ci Erna secara dalam, sering berkomunikasi dengan Ci Erna itu orangnya pengen menyenangkan semua orang. Ini typical people person, typical sanguin. Mau menyenangkan semua orang. That's why meskipun Ci Erna sendiri ketika diajak ngobrol dia bingung di tipe yang mana, kita yang kenal dia udah tahu, lu mah sanguin, Ci. Karena lu pengen semua orang seneng. Meskipun kita susah, bisa dibilang nggak mungkin untuk menyenangkan semua orang, kan? Gitu. Terus ada koleriknya juga. Kenapa kolerik? Kalau ada goal ngotot. Yes. Dia goal settingnya benar-benar ditulis ya di apartemennya, mau ini gitu ya. Dia ngejar goal. Ada goal. Yes. Jadi Ci Erna udah tahu ya, Ci, tipikalnya yang mana? Kalau kurang yakin dikerjain, Ci. 40 pertanyaan itu. Ya. Anya udah dapat, Anya tipikal. Kenapa, Ci? Abis ini buat PR. Iya. PR itu sebelum kelas ya, Ci, next time ya. Bukan setelah kelas. Abis di jalanan tadi. Sip. Aku udah ngumpul, Lus. Oh, gitu? Asik. Di chat. Di chat ya? Oke, nanti kita balik ke chat. Anya, udah dapat Anya totalnya? Oh, belum. Oke, nanti bikin ya. Rili udah dapat nih kayaknya. Rili mau ngomong nih. Oh, belum. Gue kira mencet mau ngomong. Oke, Cirita nanti bikin ya, Cirita. Biar nggak nyangka diri plekmatis lagi. Rita sanguin, super. Dia bilang dia plekmatis, Ci. Ya, sanguin super dia. Hoax itu hoax. Sanguin super ya. Oke, Kotimo, sanguin 5, kolerik 5, melannya 10, plekmanya 20. Oke, plekma melan. Yes. As expected. Plekmanya 20, melan 10. As expected. Oh, Pak Puguh baru join. Oke. Tapi aku ada melankolisnya juga loh, gampang. Ada. Kan? Campur-campur. Iya. Pasti campuran kok. Nggak mungkin satu orang itu 40-nya di satu angka doang. Satu sisi doang, nggak mungkin. Tuh. Nah, terus kalau teman-teman ada yang masih ragu-ragu dengan hasil yang tadi, itu kan kayak cuma 40 pertanyaan. Ada kuesioner-kuesioner lain yang bisa dilihat di website-website untuk mendapatkan hasil yang lebih precise. Gitu. Kayak Dokris ya, kayak hasilnya bingung nih, masih balance 3 gitu. Itu bisa dites lagi pakai pengujian yang di internet. Lebih detail, Dokris. Terus itu beda nggak, Lus, antara personal sama kerjaan? Personal sama kerjaan ya beda, Koyung. Maksudnya di IC-nya, di IC kita secara untuk personal dan kerjaan. Di IC untuk personal dan kerjaan ya beda dong. Nah, ini untuk apa? Personal atau kerjaan? Ini sih umum ya, lebih kayak kita relationship sama prospek, sama upline, sama downline aja. Pribadian kok. Oke. Di kita kan lebih kayak sosial aja, Koyung, nggak ada pressure dari atasan bawahan gitu, jadi nggak berapa ngaruh sih kalau kayak kerjaan.
Oke. White Lotus sudah selesai juga, Sanguin 2, Kolerik 7, Melankolis 15, Plekma 16. As expected juga, Plekma Melan. Wah. Betul ya? Benar-benar, pasti benar ini. Plekma Melan. Hampir sama kayak Kotimo. Makanya damai ya grupnya Kotim tuh. Kalau aku kasih training di grup meetingnya Kotim, kayak ngomong sendiri, peaceful banget. Damai. Iya, tapi kalau di grupnya Cierna, saingan. Trainer sama audiens sama-sama kencang ngomongnya. Selesai suara habis. Campur berarti. Iya. Kebanyakan Plekma sama Melan ya di sini yang rame nih. Plekma Melan. Kalau di bisnis MLM, kira-kira mana orang-orang yang kita cari? Sanguin. Oke, kenapa? Gampang PDKT, Lus. Oke. Good. Tapi sanguinnya dikit nih di sini. Ternyata banyakan yang Nanti Plekma ditambahin sama- Erna. Oh gitu. Ditambahin Erna. Iya, benar-benar. Soalnya Sama sanguinnya Rita. Sanguin ini nggak Sama bikin Rita. PR pasti. Sanguin itu perlu ditingkatkan disiplinnya. Ini sanguin semua ini yang nggak bikin PR kan? Sanguannya kurang Iya. konsisten. Bukan. Di jalanan dari tadi prospek terus. Enggak berhenti. Gimana dok? Nggak boleh sih masukin juga dong. Oh, kemarin tuh aku udah isi di buku, tapi karena bukunya mau difoto, jadinya dihapus. Ini, sorry ya, angkanya agak lebay. Nggak balance kok, ini bener-bener jomplang. Udah, yang lainnya nggak penting gitu, kayak ininya cuma satu deh. Kalau udah lebih dari 50% ya udah itulah, Lus. Kalau aku pakai MBTI, dapatnya INTJ, kalau murni. Karena angkanya Nah, ya. memang gede sendiri. Ini udah lebih dari 50% juga. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu, saya pakai di ISC, saya S. Iya, S itu Plekma. Berarti Jadi- sanguin pragmatis ya. Iya, jadi koleris itu sama dengan D atau dominan, plekma itu sama dengan S atau stabil atau steady bahasa Inggrisnya, melankolis itu sama dengan tipe C. Jadi kalau denger nanti Lucy sama Koyung ngomong ya tipe C nih gitu. Itu artinya melankolis. Sanguin itu tipe I. I itu Intim. influence ya intim, bahasa Indonesianya intim. Oke, jadi nanti bisa diperhatiin apa poin-poin yang menjadi kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Jadi apa yang ditingkatkan, apa yang harus sadar loh kalau itu jadi kelemahan ya mesti dikurangin. Jangan malah dibanggain gitu ya. Ada yang tahu itu kekurangannya, ya lu mesti terima dong kekurangan gue ini. Nggak bisa gitu. Kita harus, kalau kita mau maju ya pengembangan diri, harus kekurangan-kekurangan itu ya harus dikurangin. Kelemahan-kelemahan harus dikurangin. Oke. Siapa lagi yang mau sharing nih? Seru nggak nih pelajaran hari ini? Seru. Ya, pasti banyak yang udah tahu, tapi jadi reminder aja ya. Cuma kaget aja sih tadi waktu ngisi. Waktu kemarin ngisi. Jadi kalau dulu masih kerja itu saya sebenarnya agak rata tuh. Antara sanguin, melankolis sama flegmatiknya itu angkanya tuh beda paling 3, 4, nggak lewat 5 lah. Jadi hampir rata, yang koleriknya yang rendah. Betul. Tapi setelah itu berubah lagi. Pasti karena ini yang nentuin itu bukan cuma dari dalam diri kita sendiri, tapi juga dari lingkungan, dari kerjaan kita. Nah di bisnis ini kita kan benar-benar nggak ada atasan, nggak ada bawahan kan, jadi lebih natural banget apa adanya. Justru kalau kita tidak dengan sengaja mau mengembangkan atau mengubah, ya bisa jadi kelewatan. Yang ekstrim ya bisa ekstrim ini. Makanya perlu rajin baca buku supaya ada reminder, ada pengingat. Karena belum tentu orang mau negur kita kan. Kalaupun kita ditegur orang juga belum tentu orang gampang terima juga. Ada yang ditegur maksudnya baik malah jadi tersinggung lah atau jadi marah gitu. Jadi lebih baik ya remindernya baca buku. Anya tipikalnya yang mana nih Anya? Ayo, siapa yang kenal Anya? Boleh tebak nih. Kayaknya melankolis flegmatik atau flegmatik melankolis deh. Iya, melankolisnya nih. Iya. Oke, ada melannya benar. Ada melannya karena postingan-postingannya itu detail banget ya. Ya kalau bikin microblog gitu, rapi banget, perfeksionis banget. Cuma mukanya itu bukan muka melankolis loh. Muka melankolis kan kelihatan kayak cemberut, mikir,
sedih gitu kan. Anja nih selalu ketawa loh mukanya. Iya, dia ada sanguinnya. Melankolis Ya. memang menghanyutkan. Melankolis menghanyutkan. Pura-pura melankolis. Oh, salah ya. Ada Nyamar maskingnya berarti. nih. Anya, ntar dibikin ya PR-nya, Nya. Iya, Tante. Iya. Ya. Aduh, tante lagi berasa tua. Nah, itu berarti ada kolerik tuh, ngomong nggak disortir. Kebiasaan dia, kebiasaan. Semua teman mamanya dipanggil tante. Oke, yang lain. Ah, ini nih, Aulia nih. Aulia baru pertama kali ikut. Apa kesannya nih, Aulia? Nih? Gimana, Aulia? Baik. Baik. Aulia, kira-kira termasuk tipikal yang mana? Aku juga bingung yang mana. Ah, berarti mesti bikin kuesionernya ya. Kuesioner udah dapat kan? Nanti mungkin dapat. Nanti mungkin dapat ya. Udah, ntar japri ke aku. Ada di grup nggak sih Aulia? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Nanti aku minta sama Pak Chandra. Oke, minta sama Pak Chandra nomor aku. Kalau nggak boleh dicatat dari sekarang. Jadi nanti bisa langsung japri. 0812 8531 9145. 9145. Jadi kita tuh setiap hari Senin malam selalu ngumpul di Zoom untuk mempelajari ilmu-ilmu yang baru, saling sharing. Kadang-kadang nanti ada Cierna ini jagoan closing, Cierna yang sharing. Nanti 2 minggu lagi Ko Timothy yang sharing. Jadi ganti-gantian sharingnya. Kita bisa belajar dari banyak orang gitu. Jadi rutin aja ikut. Terus mulai belajar untuk kembangin bisnisnya. Nanti japri-japrian ya sama aku ya. Oh iya. Untuk cari duit nih. Ini lumayan nih, kayak tadi yang namanya Rili ya, itu mami-mami yang di Surabaya itu, Tante Rili. Rili itu kerjain secara part-time aja dari rumah. Nah itu tuh yang background-nya bola-bola tuh lucu tuh. Kerjain dari rumah, anaknya 3, nggak kemana-mana dia, kerjain online aja sambil nonton drakor. Income-nya 100 juta lebih sebulan. Wow. Udah achieve 2 tiket ke Osaka. Kerjain dari rumah. Lumayan kan, 100 juta sebulan. Iya. Yang lain-lain juga banyak nih yang serem-serem. Kalau Cierna sih memang aktif, jadi di atas 200 juta sebulan. Jadi tipikalnya yang mana, Ci? Kira-kira kalau dengerin dari summary-nya tadi, rangkuman? Tetap plekma. Oh, prep. Kalau salah diagnosa ini kalau dokter. Itu Dia halu. Halo, iya benar. Ini kalau kita abis kasih cerita Sanax gitu ya, mungkin jadi plekma sih. Tapi mau dia halu juga kok. Tergantung habis makan apa enggak dia. Iya benar-benar kalau habis makan ya. Berarti Ci, kalau kayak gini, ini bisa berubah ya Ci ya? Asal kita bisa mendeteksi kekurangan kita kan? Sebenarnya secara personality tuh nggak akan tiba-tiba berubah drastis, tapi ada kondisi tertentu yang bisa mengubah. Kayak misalnya ada trauma. Contohnya, misalnya anak dilahirkan di keluarga yang orang tuanya ribut terus nih. Misalnya anak ini sebenarnya adalah melankolis, tipikalnya pemikir, tapi dia lihat mamahnya dimarahin terus sama bapaknya, dipukulin gitu. Akhirnya si anak melankolis ini, dia pikir kalau dia sedih-sedih juga, dia muram-muram juga, mamanya lebih sedih lagi. Akhirnya dia berusaha untuk menjadi badut di rumah. Dia berusaha untuk bikin mamanya ketawa gitu ya. Sehingga dia memaksa diri menjadi sanguin. Itu bisa berubah. Cuma biasanya kondisinya agak ekstrim. Atau kerjaan. Misalnya dia sebenarnya, kayak tadi aku cerita, misalnya sanguin, orangnya fun, asik, tapi sama orang tuanya suruh masuk jurusan accounting. Anaknya sebenarnya kalau disuruh dugem, suruh apa, dia seneng, fun gitu. Tapi karena dia kuliahnya accounting, akhirnya dia kerjanya accounting, ditambahin lagi kerjaan sama bosnya suruh ngerjain pajak juga, jadilah dia melankolis. Mau nggak mau dia pelototin data, pelototin angka-angka gitu. Jadi sanguin yang dipaksa jadi melankolis ya bisa. Berarti hampir sama kayak aku ya. Kenapa tuh, Aulia? Soalnya dulu waktu kecil kan kayaknya dulu kan pernah dapat dari sekolah yang untuk deteksi kayak gini. Itu hasilnya itu kalau aku tuh orangnya suka bikin orang tuh ngomong gitu. Terus sekarang karena masuk di jurusan biotek jadi pemikir. Oke, jadi melankolis malah yang kuat ya. Iya. Nggak apa-apa, nanti sambil dieksplor lagi, itu kuesionernya mungkin hasilnya lebih detail malah, akan kelihatan sekarang kayak apa. Nanti kapan-kapan tes lagi, 2 tahun, 3 tahun lagi, apalagi kalau kita kerjain bisnis ini bisa berubah.
Jadi waktu aku kerjain bisnis ini di awal banget itu sangat-sangat koleris. Jadi kolerisnya mungkin 30 sekian, koleris murni, mentok gitu. Tapi 3 tahun pertama ngerjain bisnis BioGreen itu secara offline. Artinya harus ketemu ketemu orang terus. Jadinya koleris sanguin. Dipaksa jadi koleris sanguin. Mau nggak mau kan bantuin downline presentasi, kesana kemari. Akhirnya kondisi presentasi berkali-kali sehari memaksa jadi agak sanguin. Tapi sebenarnya nggak ada sanguinnya sebenarnya. Dikit banget sanguinnya. Nah, ketika PSBB kayak gini, udah nggak kerjain secara offline lagi, balik ke nature-nya. Sanguinnya hilang tiba-tiba. Chat sama aku juga, kalau aku jawabnya pendek-pendek, bukan karena lagi marah ya. Jadi harus tahu nih, ini kita berhubungan sama siapa nih. Oh, si Lucy itu kole mentok gitu. Jangan berharap si Lucy akan jawabin panjang lebar, curhat-curhat. Sorry, bukan tipikalnya gitu. Nggak akan curhat panjang lebar, apalagi ngomong-ngomong yang ngegosip, ngomongin orang lain, ngomongin ngomong yang muter-muter, itu nggak bakalan. Apalagi negativity ya, nggak bakalan gitu, langsung skip pasti. Tapi bukan berarti lagi dimarahin. Nah. Oh, denger, Jadi jangan sakit hati gitu ngomongannya Lucy. Ini lagi ngomong siapa-siapa nih? Lu tanya dong, kalau kok tipe koleris tapi melankolis itu gimana? Maksudnya ini baik apa enggak? Baik nggak orang yang punya koleris tapi dia juga melankolis gitu, juga suka tersinggungan gitu? Oke, koleris dan melankolis itu sebenarnya di kantor adalah karyawan yang kerjaannya akan paling beres. Koleris, melankolis, karyawan terbaik. Kenapa? Karena dia kerjanya cepat dan pasti bagus hasilnya. Dia kerja cepat, melankolisnya sempurna. Gitu. Dari segi kerjaan, yes. Tapi dari segi berhubungan dengan orang lain, harus ada yang dikembangkan. Jadi kalau mau jadi leader nih ya, aku kan kolek melan. Kalau aku tidak mengembangkan diri, apa adanya begini, kalau ngomong tabok sana, tabok sini, maka bisa-bisa jaringannya rontok gitu. Jadi harus belajar kayak say sorry. Kalau kita nggak sadar udah bikin orang sakit hati, ya aku tiba-tiba downline ada yang nangis-nangis gitu. Ada yang, wah parah ini, si Lucy begini gitu. Terus aku bilang, hah? Dia sakit hati, kenapa? Baru tahu. Karena nggak ada maksud untuk bikin sakit hati gitu. Jadi harus, oke, lo tersinggung sama itu, ya udah, I'm very sorry, gue nggak ada maksud kayak gitu. Jadi harus ngembangin ke situnya, plekmaknya. Kalau di bisnis jaringan itu, koleris yang mau maju harus nambahin plekmaknya, berhubungan sama relationship sama orang lain. Gitu. Jangan terlalu nature-nya apa adanya gitu-gitu doang. Oke, jadi sama semuanya. Jadi harus apa juga mau mendengar ya. Harus. Dan kalau melan, bayangin aja kalau orang melankolis. Punya upline melankolis, muram, pemikir, stres, maunya sempurna semua. Gila, emangnya nggak stres timnya? Jadi dia harus belajar agak sanguin juga. Oke, thank you. Ada lagi nggak nih yang masih mau nanya-nanya nih? Kita tuh punya psikolog loh di sini, punya Cita sebenarnya. Terus kalau Kodoni nih ya, Lus. Sanguinnya 8, kolerisnya 8, melankolisnya 6, plekmatisnya 18. Oh ya, inilah plekma lah. Jelas lah. Kurang cocok ya, Lus ya. Memang Kodoni itu kan dia nggak cepet ngomong kan. Perhatiin nggak, Ci? Kalau kita lagi ngobrol rame-rame, dia tuh tipikalnya yang perhatiin dulu, ngamatin dulu. Yes. Ngamatin. Tipikal ngamatin. Emang bener. Kalau D itu cepet ngomong. Nah, tapi Kodoni itu tipikal dia akan ngedengerin orang sampai selesai dulu, baru dia yang ngomong. Iya. Dan Kodoni juga lumayan sensitif memperhatikan perasaan orang lain. Ini people person is very good. Oke. Terus yang lainnya juga ada unsur-unsur yang lainnya ini lumayan berimbang. Ya ini bagus lah, berarti nggak terlalu ekstrim. Kalau tipikal orang yang dewasa banget itu biasanya balance 4-4-nya. Dia bisa kontrol semuanya. Kayak Cieni lumayan balance semuanya. Lus, kalau untuk ngelihat kepribadian anak, pakai toolsnya apa ya, Lus? Sama ini juga. Cieni asik nggak usah kerjain PR, ini dari Hong Kong. Cieni tetap bikin ya, Cieni. Terus, Dok Kris nggak pernah sakit hati kok. Oh, bagus. Dok Kris ini. Karena Dok Kris ini rajin baca buku. Bahkan buku belum nyampe pun difotoin juga dia bisa kelarin bacanya. Gila. Upline-nya aja mesti fotoin satu halaman sampai habis satu buku. Tapi dibaca loh sama Dok Kris. Luar biasa. Oh, really udah kelar nih. Sanguin 11, kolerik 19. Berarti kolek sanguin. 19-11. Melankolisnya 2. Melankolisnya 2 ya. Jangan kasih data ke Rili. Pusing dia. Plekmaknya 8. Oh, plekmaknya 8 ini juga baik karena dia
bukan kolerik yang dia bisa mengimbangin kolerisnya. Makanya jaringannya juga aman-aman aja, damai-damai aja. Ada Sanguinnya lagi 11. Nanti kalau ke Jepang, Rili udah dapat 2 tiket, lagi ngejar tiket ketiga. Ntar kita main bareng Rili. Rili itu asik banget. Agak-agak gila juga. Pokoknya nggak bisa berhenti ketawa juga deket-deket sama Rili. Jangan deketin Rili sama Koyung. Kita pegel ketawa terus, nggak bisa, wah nanti pijit-pijit rahang. Sama Cierna, bertiga, Pak. Iya. Cuma kalau Cierna itu sibuk balesin chat. Karena dia downline-nya semua chat. Chat langsung. Dia baru heboh tuh kalau lagi nggak ada koneksi. Ya, betul. Kepaksa ngobrol dia. Bener-bener. Atau di Indonesianya itu udah jamnya jam tidur semua. Itu baru kita ajak Cierna ngobrol. Cita udah dapet nih. Sanguin 20, koleris 3, melankolis 3, plekma 14. Sanguin, plekma. Tania tuh. Oh, itu Tania. Sanguinnya 20. Oh, Tania sanguin ya. Sanguin plek. People person banget ini. People person banget. Beda ya lu sama penampilan ya. Emang people person kok dia emang senyum terus. Emang nggak terlalu berisik sih. Kalau nggak tahu mungkin karena bukan sama teman-temannya ya. Kalau di dia mungkin karena levelan mamahnya, jadinya dia lebih kayak diem senyum-senyum aja. Tapi sebenarnya asik nih. Mesti dapat ke Jepang ini Tania nih. Ini berapa orang ya yang udah dapat tiket ya ke Jepang ya hari ini di sini? Hani mau tiket ketiga juga. Rili mau tiket ketiga, Hani mau tiket ketiga, Cierna, gila Cierna mau udah 6 kali. Cierna total berapa tiket, Ci? Lucy mau tiket ketiga. Aku 5 Osaka, 2 extend Tokyo. 5 tiket berarti kan ya? Ya, 5 tiket. Oke, total 5. Cilinda Muhlis berapa? 2. Cilinda udah 2. Terus dia anaknya ada Benny udah Benny 1. Siapa lagi? Mareta Santi. Ya? Santi 1. Della dikit lagi, ya. Della 1 lah, kalau dikit lagi. Mareta bukannya ngejar juga ya? Belum. Cai juga tinggal dikit lagi 1. Cai 1. Oh, Pak Jamin diem-diem aja kan tuh kalau plek begini nih. Mesti ditanya sama orangnya baru nyaut. Kalau enggak dia nggak nyaut. Pak Jamin 2 ya? Pak Jamin 2. Cihani udah. Iya, 2 saya. Pak Jamin 2. Tuh tahu anakku kan aku udah tulis duluan tuh. Tiket. Ya emaknya tahu dong. Siapa lagi nih yang masih? Kotim. 1. Kotim 1. Tasya, terus Aulia yang baru-baru join. Kita tuh lagi ada challenge untuk ngejar tiket ke Jepang. Caranya adalah sampai akhir bulan Agustus, ini diperpanjang ya, sampai akhir bulan Agustus, total bonus kita $3.000 sama bonus sponsornya 900. Kalau bingung, nanti Japri sama Lucy dibantuin ntar. Gampang kok, ini banyak kok, pada dapetnya banyak-banyak nih. Timo. Terus yang lain nih, siapa lagi nih yang ngejar nih? Total sementara 3, 9 tambah 7, 16. 16, 17, 19, 20, 23, Ita 1, 24. 24 tiket. Berarti dari hari ini yang ikut dari 35 orang, 24-nya berangkat. 24 berangkat ke Jepang bareng-bareng. Oke. 1 bus, setengah bus. Ya, masih ada waktu kok, masih sebulan lebih. Yang mau ngejar, baru mau ngejar, buru-buru Japri sama leader aktifnya, itu bakalan dibantuin banget. Presentasinya ditemenin, semuanya ditemenin deh. Supaya kekejar nih bulan ini. Oke. Masih ada yang mau nanya-nanya lagi nggak nih? Nanya di chat, Lus. Kenapa nanyanya malu-malu di chat? Malu-malu. Hani. Lus, kalau untuk cari pegawai, bagusnya tipe apa? Tergantung dia mau diposisikan di mana. Kalau cari orang sales, pastinya cari sanguin sama kolerik. Kenapa sanguin sama kolerik? Sanguin itu gampang deket sama orang, kolerik itu dia driven. Driven itu berarti dia ngejar target, dia mau mencapai sesuatu, dia ada ambisinya ya. Yang sampai sanguin doang nggak ada ambisinya, itu nggak kemana-mana. Oke, itu kalau buat sales. Kemudian kalau untuk leader, kalau untuk mimpin tim itu cari yang kolerik, tapi koleriknya itu mesti dia belajar untuk menjadi plekma juga. Jadi di balancing ya, dia berhubungan sama orang lain juga jadi baik. Terus kalau berhubungan sama administratif, carinya tentunya tipe yang mana? Melankolis. Betul sekali. Cari yang melankolis. Kalau misalnya kayak Ci Eni nyari pegawai gitu ya, detail kan, si A order username ini order
apel SC 2,5 gram, sekian box, Vikua sekian box, apa segala macam itu kalau nggak melankolis kacau semua stoknya. Jadi harus melankolis. Tergantung mau ditaruh di mana. Orang pajak, orang accounting taruh yang melankolis. Jangan taruh sanguin, nggak beres ntar. Mabok. Nah, itu Rili tuh. Tapi lucunya Rili sanguin, dia sekolahnya apoteker. Oke, lulusnya lama gitu. Lulusnya lama dan setelah lulus nggak jadi apoteker lagi. Aduh, salah jurusan. Oke, Rili itu kalau jadi tour leader malah bagus loh, Ril. Nggak bisa kata laki gue, bisa diamukin orang sama gue katanya. Ya, mesti belajar sabar sih. Laki lo sabar banget. Tour leader harus tipe sanguin juga, lebih ke pragmatis sih, pragmatis. Ya. Ya udahlah, orang telat juga ya udahlah, nggak usah marah-marah gitu. Nggak boleh marah kan. Kalau gue nggak bisa gomelin tadi. Iya. Nanti takut semua satu bis. Ini kalau udah nggak ada yang mau nanya lagi, kita foto bersama nih. Silakan dibuka video-videonya. Ya, Kotim paling cepet kalau foto. Terus ntar dia cute duluan sendiri kan. Iya. Wah, ada Tiur. Tiur diem aja dari tadi. Iya, dengar-dengar aja. Dengar-dengar aja. Bikin PR nggak nih? Aku dari dulu tahu kalau aku ide. Oh, ide. Oke. Belum pernah Pantesan ya. Pantesan kerjaannya cocok ya. Oke. Sekarang kita halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua ada Ci Eni, ada Ci Giok, Pak Puguh belum dibuka videonya, Bu Teli belum buka video, Ibu Ria, Ibu Mona, Cahyono Lim, Rim Tauli. Oh, aku belum kenal nih Rim Tauli. Tasya belum buka, Tia belum buka. Yang lain udah buka semua. Juli. Rim Tauli donenya Juli. Oh, oke. Julianti. Oke. Salam kenal. Pertama kali ikut nih. Oke. 1, 2, 3. Sip. Kotim kena 2 kali. Sip. Thank you semuanya. Thank you. Thank you, Lucy. Thank you. Semoga tidak ada yang tersinggung dengan materi hari ini. Semuanya bisa. Tidak. Kita sama-sama belajar ya, guys. Tersinggung katanya. Rita tersinggung. Oh, Rita tersinggung ya. Sama-sama belajar ya. Iya, sama-sama belajar semuanya. Oke. Kasih padang aja. Thank you. Terima kasih. Bye. Sampai ketemu minggu depan. Ya, nanti request ya mau materi apa lagi ya. Siap. Oke. Thank you. Bye. Thank you. Bye.